Shalom, selamat datang dalam ibadah minggu hari ini sekaligus ibadah Paskah. Kita merayakan Paskah pada tanggal 31 Maret 2024 dengan tema dihidupkan Bero. Hiduplah kau hari bagi semua berlaku dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini hatimu. Lepaslah pialamu seperti janji Tuhanku, dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh. Selamat Paskah. Oke, nanti saya sebentar ya. Oke, selamat Paskah. Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, benar Allah dia jadi manusia. Amin. Sempurna. Dia mati di kayu salib. Amin. Tapi ingat, banyak orang juga yang bisa mati. Dan ada juga ingat ketika Yesus mati di kayu salib, ada dua orang yang ada di kiri dan kanannya. Betul ya? Sama-sama mati. Tetapi yang menjadi perbedaannya apa? Yang dua orang yang mati di kiri dan kanan Yesus, dan bahkan banyak orang di dunia yang mati, bahkan mungkin kita, saudara-saudara kita yang terdahulu, tetapi tidak ada yang seperti Yesus. Yesus setelah dia mati, hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang membedakan Yesus dari manusia yang lain. Hanya Yesus yang kemudian menyatakan bahwa maut dikalahkan dengan apa? Dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Makanya Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia bilang apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanapun hebatnya dia, apa? Sia-sialah kepercayaan kamu. Kenapa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, berarti kita juga tetap akan mengalami kematian kekal. Tetapi karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, maka firman Tuhan berkata apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut apa? Itu dosa. Kuasa dosa apa? Kematian kekal di dalam perapian yang bernyala. Tetapi Kristus telah mengalahkannya di kayu salib, maka kita beroleh kehidupan yang baru. Amin. Dihidupkan oleh Roh-Nya artinya gini, jika Roh Kudus di dalam kita, maka kita tidak akan hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, pertanyaannya lagi Bapak Saudara, hidup dalam daging itu seperti apa? Ya, menuruti hawa nafsu itu kayak apa? Hah? Keinginan daging itu berbicara ya keseharian kita, makan minum, kesenangan kita sendiri tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Biasanya kalau kita bangun pagi, yang kita pikir apa? Apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang akan kita dapatkan hari ini? Nah, sekarang simpelnya, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika kita berbicara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dalam keinginan daging, kita akan berpikir ketika kita bangun pagi, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan hari ini? Apa yang kita mau lakukan untuk menyenangkan Tuhan hari ini? Ya, jadi keinginan daging itu bukan keinginan, itu keinginan daging adalah keinginan kita, sedangkan keinginan roh itu berbicara tentang apa yang Tuhan inginkan berdasarkan firman Tuhan. Ya, oke. Nah, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada setiap orang percaya ketika mereka dilahirkan kembali. Maka ingat Bapak Saudara, setiap kita orang Kristen, di dalam diri kita ada pribadi Roh Kudus.
Jadi nggak usah lagi minta-minta, Roh Kudus masuklah dalam hati saya. Amin. Roh Kudus di mana? Ingat, pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Tritunggal. Maka kita Gereja Kemah Injil Indonesia setiap minggu awal kita mengucapkan pengakuan iman. Ya, pengakuan iman. Orang bilang itu pengakuan iman rasuli, ya, karena diucapkan oleh para rasul itu pernyataan iman oleh para rasul. Tetapi ingat, mereka tidak pernah mengucapkan itu. Itu iman mereka yang kemudian pengajaran-pengajaran mereka yang disimpulkan oleh bapak-bapak gereja. Kemudian kita sebagai orang Kristen menyebutnya sebagai pengakuan iman. Ya, kalau saya menyebutnya pengakuan iman Kristen. Ya, pengakuan kita sebagai orang Kristen. Aku percaya kepada siapa? Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta atau Khalik langit dan bumi, dan kepada siapa? Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan keterangan selanjutnya, dan kemudian dan kepada Roh Kudus. Jadi ingat Bapak Saudara, setiap kita orang yang sudah percaya Yesus di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Jadi nggak usah undang-undang lagi Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Karena ada pengajaran-pengajaran yang kemudian menyimpang di dalam pengajaran firman Tuhan. Minta supaya Roh Kudus datang lagi masuk dalam hidup kita. Ya. Hati-hati. Memang kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, Roh itu kelihatan keluar masuk dalam kehidupan para nabi. Bahkan Saul sendiri, dia bukan nabi, tetapi Roh Kudus sempat hinggap kepadanya dan dia bisa bernubuat sehingga orang menganggap, oh diakah salah satu nabi. Tetapi setelah itu apa? Roh Kudus hilang lagi. Tetapi bagi kita di dalam konteks kita orang percaya yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Yesus sejak di dalam kekekalan, kita percaya, saya percaya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Yesus ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu lagi minta-minta, Roh Kudus masuklah dalam hati saya. Ya, makanya hati-hati ya, ada beberapa pengajaran memang beberapa gereja yang kita lihat bahkan viral. Ya, ada yang kemudian minta Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ya, makanya kalau orang beberapa gereja disebut enggak punya Roh Kudus. Kenapa? Karena katanya salah satu tanda orang punya Roh Kudus bisa apa? Berbahasa roh. Betul? Ada yang bisa bahasa roh di sini? Ada beberapa, ya, ada bisa beberapa. Tetapi itu bukan tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, karena ingat, ada beberapa juga bahasa roh yang sebenarnya itu bukan karunia dari Allah, tetapi apa? Itu karena dipelajari secara khusus. Itu beda banget. Karunia yang diberikan oleh Allah dan kita pelajari itu beda banget. Ya, saya nggak punya karunia main musik, betul ya? Makanya main musik saya nggak karu-karuan. Tapi bisa pelajari, bisa main. Tapi orang yang punya karunia bermain musik itu luar biasa. Saya sudah berapa tahun belajar di sini, sudah 4 tahun, tapi sampai sekarang masih seperti itu main musiknya. Tapi orang yang punya karunia dari Tuhan tentang bermain musik itu akan luar biasa bermainnya. Makanya bedakan orang yang kemudian mendapati karunia Roh Kudus, berbahasa roh salah satunya karunia, dan orang yang hanya belajar berbahasa roh. Dan lebih parah lagi, ada beberapa kemudian yang kemudian sesat. Di dalam bahasa rohnya berkata ini dan itu, ya pokoknya enggak karu-karuan lah. Saya bukan tidak percaya sekali lagi bahasa roh, saya percaya. Tetapi sangat tidak benar ketika orang yang berbahasa roh, yang punya karunia, kemudian mengklaim, menyatakan bahwa orang yang tidak berbahasa roh, maka mereka tidak punya Roh Kudus. Saya mau katakan itu sesat. Dasar firman Tuhan di mana? Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu pribadi Kristus, pribadi Tritunggal, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus. Nah, tergantung Roh Kudus itu memberikan kita karunia apa. Karunia melayani, karunia bahasa roh, karunia apa, silakan. Ya,
Oke, nanti sebentar setelah ini kita akan lihat apa maksudnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Oke, Roh Kudus sekali lagi diberikan kepada setiap orang percaya. Nah, sebaliknya jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Artinya setiap orang yang percaya memiliki Roh Kudus. Itu simple banget Bapak Saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita dalam milik Yesus. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, coba lihat, banyak orang kemudian gagal menjalani kehidupan Kristen di dalam kepenuhan Roh karena mereka tidak terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang Paulus perintahkan, ya. Dan mereka tidak mempunyai pengalaman tentang apa yang Yesus bicarakan ketika menggambarkan sungai-sungai air hidup yang mengalir dari dalam kehidupan orang percaya. Nah, disinilah bagian dipenuhi Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mendengar kata dipenuhi, biasanya konsep paradigma kita apa? Berpikir seperti apa? Gelas yang kemudian tidak penuh, mungkin setengah saja, betul ya? Apakah Roh Kudus demikian? Pribadinya dalam diri kita setengah saja? Seperti itu? Jadi bagaimana? Apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus? Jadi ketika Paulus dan firman Tuhan berbicara dipenuhi Roh Kudus, itu bukan berbicara takaran Roh Kudus ada di dalam diri kita itu berapa banyak, bukan. Tetapi berbicara bagaimana kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga keinginan daging kita semakin mati dan keinginan roh dalam diri kita itu semakin hidup. Maka kita akan semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kelihatan kurang penuh, kenapa? Karena masih lebih banyak daging kita. Setiap hari yang kita pikirkan apa? Daging, ya, bukan daging samcan, bukan. Walaupun itu enak, ya. Keinginan daging yang ingin memuaskan keinginan kita, hati pikiran kita. Makanya di sini dikatakan kita gagal menjalani kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi ini Bapak Saudara ya, dipenuhi Roh Kudus itu berbeda dengan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus 100% ada di dalam diri kita. Tetapi bagaimana supaya kita kelihatan benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana kita mau berjalan, berpikir, bertindak sebagaimana kehendak Roh di dalam diri kita. Amin. Contoh sederhana saja ya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus kan ada dalam diri kita ya. Contoh sederhana, bagaimana kita bangun pagi? Ketika bangun pagi, apa yang kita pikirkan? Berdoa atau langsung bangun, lompat, tidur dari tempat tidur, mandi, karena lihat, aduh jam ini udah waktunya, mau berangkat sekolah, mau kuliah, mau kerja, nanti terlambat. Nah gitu ya, itu contoh sederhananya. Begitupun malam hari, ketika kita mau tidur, kita Roh Kudus ingatkan, berdoa dulu, nyembah Tuhan dulu. Tetapi aduh Tuhan terlalu lelah, ya langsung saja tidur. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh sederhana. Apa yang kita inginkan? Yang kita ikuti keinginan daging kita yang ngantuk tadi langsung tidur, atau keinginan roh yang mengingatkan kita untuk berdoa, menyembah Tuhan. Apa yang kita ikuti? Bangun pagi, berdoa, baca firman Tuhan, atau langsung bangun, mandi dan langsung beraktivitas? Itu contoh sederhana. Belum lagi dalam aktivitas keseharian. Ya, kita akan diberikan pilihan-pilihan. Ketika berhadapan dengan satu masalah, kita akan dituntun oleh Tuhan. Nah, pilihan kita yang akan menentukan apakah kita akan senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, atau roh yang ada di dalam diri kita itu senantiasa tertutupi, terhalangi oleh apa? Keinginan daging kita semata-mata. Ya, oke, itu simpelnya ya. Nah, sekarang bagaimana seseorang mengetahui bahwa mereka memiliki Roh Kudus? Ini ada berapa pertanyaan? Ada 2 saja ya. Oh, ada 4 ya. Ini saya perasaan tadi saya sudah ringkas, tapi kok masih banyak lagi ya. Apakah Roh telah membawa kita lebih dekat kepada Yesus sehingga membuat kita lebih cinta kepada Yesus?
Itu pertanyaan mendasar. Kalau kita bilang kita punya Roh Kudus, apakah kita semakin cinta Yesus? Seperti lagu ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Yang berikutnya, apakah Roh menuntun kita untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus? Kita mau bekerja, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ini menjadi pertanyaan bagi kita yang sudah percaya Yesus, yang ada Roh Kudus dalam diri kita, dan apakah kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Simpelnya, setiap orang yang percaya Yesus dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan semakin cinta Tuhan Yesus. Ya, semakin cinta Tuhan Yesus dan keinginan hatinya untuk memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, bila Roh Kristus ada di dalam diri orang percaya, maka tubuh kita mati karena dosa, tetapi kita menikmati kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Yesus hidup di dalam kita. Manusia lama kita sudah mati, tetapi Roh yang hidup memerintah hidup kita dan akan memberi kita kehidupan sehingga kita menikmati keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Bagian berikutnya, jika Roh Tuhan yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka Roh itu juga yang akan menghidupkan kita sebagai orang percaya. Amin. Percaya tidak ada kebangkitan? Hah? Percaya ada kebangkitan? Sudah pernah lihat orang bangkit dari antara orang mati? Belum pernah ya. Di film-film ada kan, tiba-tiba bangkit ya. Kalau kita tidak pernah lihat, kenapa kita percaya? Nah, dengan iman. Ya. Banyak orang sampai sekarang belum percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib, bahwa Yesus yang dibangkitkan. Kenapa? Karena mereka bilang mereka tidak lihat. Tadi di dalam perenungan saya langsung pikir, orang itu mungkin orang yang memang benar-benar durhaka. Kenapa? Masa dia harus lihat dulu baru percaya? Contohnya, kalau dia punya kakek sudah meninggal, ya, dia lahir, kakeknya sudah tidak ada duluan. Apakah dia tidak akan percaya bahwa dia punya kakek? Berarti dia tidak percaya dong kalau papanya punya papa. Dia tidak pernah lihat kan kakeknya tuh? Dia tidak pernah lihat, tidak usah lah, kakek mungkin masih ada. Nenek moyangnya, pernah tidak dia lihat kehidupan nenek moyangnya? Enggak kan? Dia tidak percaya. Memang benar-benar durhaka seperti ini. Makanya firman Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa kepada Thomas? Thomas bilang apa? Sebelum aku melihat, aku nggak akan percaya. Kalau saya sudah melihat, saya percaya. Makanya Tuhan bilang apa? Berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak melihat. Bapak saudara, iman kita, saya sangat senang di TikTok kemarin saya lihat ada pengajaran yang bagus. Ada dua iman. Pertama, iman yang besar dan iman yang benar. Mau mana? Yang besar apa yang benar? Yang benar ya? Oke, bagus. Kalau yang iman benar itu gimana? Kenapa Bapak Ibu mau iman yang benar? Kenapa? Iman yang benar apa itu? Pokoknya benar. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau punya iman yang besar, bahkan hanya sebesar biji sesawi, ya, biji yang sangat kecil itu, engkau bisa berkata kepada gunung, pindah, maka dia akan pindah. Mau enggak seperti itu? Bu, kalau kita punya iman yang besar, Ibu Belis, kita bisa berkata, hai Samgule, wah, berkembanglah jadi besarlah, pindahlah semua. Iman yang besar, benar enggak? Saya bisa berkata, hai Gereja Kemah Injil Pekanbaru, semakin besarlah, pindahlah kemana gitu, ke tanah yang luas dan lain sebagainya. Betul ya? Iman yang besar, mantap enggak? Mantap. Nah, kalau iman yang benar gimana? Iman yang benar, kita berkata, walaupun gunung itu tidak pindah, saya tetap percaya. Walaupun kita tetap seperti ini, kita tetap percaya kepada Yesus. Ingat Sadrak, Mesak dan Abednego?
ketika disuruh menyembah patung, dia bilang, kami percaya Tuhan yang kami sembah akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketahuilah sang raja, kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, sekali-kali kami tidak akan sujud menyembah kepada patung buatanmu itu. Itulah iman yang benar. Walaupun mungkin kita masih dalam penderitaan, kesusahan hidup, tetapi kita percaya ada janji Tuhan tidak sampai pada kekekalan. Ia akan terus menolong, menyertai kita. Amin. Itulah iman yang benar. Sama seperti kasih. Kasih Kristus itu tanpa memandang dan tanpa meminta balasan. Saya mengasihi engkau walaupun engkau tidak mengasihi saya. Itu kasih Kristus. Kalau kasih manusia gimana? Saya mengasihi engkau kalau kamu melakukan ini dan itu. Ada balasan, ada timbal balik. Ya. Kasih kita manusia ada alasan. Kasih Kristus tanpa alasan. Yesus mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita di dalam Paskah ini, mengingatkan kita bahwa kita sudah dihidupkan oleh Roh-Nya. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam diri kita karena kita sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Tetapi tantangannya bagi kita, bagian terakhir, tantangannya bagi kita, yang pertama bagi kita setiap orang percaya, tantangan kita adalah bagaimana kita mau membuka mata, kita mau melihat, menghayati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita diingatkan bahwa perjuangan melawan manusia lama kita tidak boleh berhenti. Jangan puas, saya sudah percaya Yesus sudah setahun, sudah 5 tahun, sudah cukuplah. Tidak. Tantangan kita, penderitaan kita akan terus datang silih berganti. Nah, untuk itu jangan kemudian kita lari dari proses ini. Itu tantangan kita, ya. Pasti ya, suatu saat kita pasti akan sulit, ya. Kemarin saya nonton podcastnya Ernest, ya. Ernest apa itu? Ernest apa namanya? Pokoknya Ernest lah. Dia orang Kristen. Dia bilang gini, dulu sebelum dia benar-benar sungguh-sungguh kepada Yesus, kehidupan ekonominya itu lancar banget gitu, ya. Sama juga dengan bintang film dari Korea itu yang kemudian jadi di sini di Indonesia, dibilang gitu ya. Wah, itu waktu hidup nggak karu-karuan, rasanya lancar-lancar saja ekonomi. Tetapi setelah percaya Yesus semakin sulit rasanya, ya, semakin sulit, banyak sekali tantangan. Tapi senang, Ernest bilang gini. Kalau Ernest dia dalam konteksnya dia berbicara tentang perpuluhan. Dulu kasih perpuluhan waktu kerja masih kerja biasa itu kayaknya gampang karena 10%, karena tidak terlalu besar. Tetapi setelah dia jadi stand up komedian itu semakin terkenal, persembahan yang dia terima semakin besar, rasanya kayaknya semakin sulit katanya untuk memberikan. Tetapi kemudian dia bilang begini, itulah tantangan untuk saya. Dan saya diingatkan bahwa apakah tidak cukup yang 90% yang ada di dalam diri saya daripada 10% yang saya mau keluarkan untuk Tuhan. Dan dari saat itu dia bilang, saya beri dengan sukacita, seberapapun itu. Setiap kali dia dapat persembahan dia langsung potong 10%. 10% kalau terjadi Bapak Saudara gini, kalau perpuluhan 10% itu sangat jelas. 1 juta berarti 10%-nya berapa? 100.000. Itu langsung dia potong seperti itu. Terus gimana kalau yang kita beri kemudian menyalahgunakan yang menerima di gereja? Itu urusan mereka. Tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Tetapi bagian saya memberi dengan sukacita. Bapak Saudara, inilah kalau kita mau hidup oleh Roh, kita melakukan bagian kita tanpa kita menjadi hakim bagi orang lain. Kita lakukan bagian kita dengan sesungguh-sungguhnya di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, tantangan selanjutnya adalah senantiasa dipenuhi Roh Kudus, terpanggil untuk bermisi kepada dunia sebagai panggilan orang yang telah hidup dalam Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara ingat,
siapapun kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita dipanggil untuk melakukan misi Allah. Apa misi Allah? Apa misi Allah? Halo? Apa misi Allah? Halo? Hah? Nggak ada yang tahu? Atau nggak ada yang mau kasih tahu? Atau Bapak tolonglah kasih tahu saya. Misi Allah satu, Bapak Saudara. Mengapa kita ada di tempat ini? Karena Dia menyelamatkan kita. Jadi misi kita orang-orang yang percaya adalah melanjutkan apa yang sudah Allah kerjakan. Yaitu apa? Mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Terus bagaimana kalau mereka tidak percaya? Itu urusan mereka. Tapi tugas kita adalah terus kabarkan Injil, kabarkan Injil. Ya, banyak orang di tempat ini, tetangga kita sudah mendengarkan Injil. Ya, kadangkala saya rasanya, aduh gimana ya, kok Tuhan seperti ini. Tapi saya terus dikuatkan. Bagian kita adalah mengabarkan. Bagian orang lain adalah, ya itu urusan dengan Tuhan, bukan urusan kita. Lakukan bagian kita, maka percayalah Tuhan akan berkarya untuk kita semua.